Hai guys, balik lagi sama aku, Yuli Yuliana. Buat kalian yang belum tahu, jadi sekarang itu aku tinggal di Korea Selatan. Dan di video kali ini aku akan menceritakan tentang pengalaman aku selama beradaptasi di Korea Selatan. Aku memang belum cukup lama tinggal di sini, tapi selama kurang lebih 1,5 tahun ini aku sudah banyak mengalami banyak hal. Jadi aku mau cerita ke kalian. Guys, sebelum kita cerita lebih lanjut ya, aku mau kasih tahu dulu ke kalian kenapa sih aku bisa sampai tinggal di Korea. Jadi suami aku orang Korea ya guys. Jadi aku ikut suami aku untuk tinggal di sini. Nah, sekarang mari kita lanjut ke cerita pertama. Aku datang ke Korea itu pada tahun 2024 akhir. Saat itu aku memang sengaja datang hanya untuk berlibur. Jadi pertama kali aku datang ke sini, aku pakai visa travel ya teman-teman. Nah, selama pakai visa travel ini aku bener-bener kayak diajak jalan-jalan sama suami aku di sini untuk pengenalan lingkungan lah ya, dan juga pengenalan cuaca dan suhu di sini. Untuk cuacanya sendiri, musim semi aku suka banget karena di sini tuh banyak sekali bunga-bunga cantik yang tumbuh. Juga cuacanya nggak terlalu panas dan juga nggak terlalu dingin. Jadi itu cocok untuk jalan-jalan, untuk pengadaan acara keluarga dan yang lain. Untuk beraktivitas lainnya itu aku suka banget di musim semi. Setelah musim semi itu memasuki musim panas ya. Musim panas itu bener-bener panas banget teman-teman. Meskipun aku orang Indonesia, di sana ada musim kemarau dan musim hujan, tapi panasnya itu yang nggak panas-panas banget karena masih ada angin ya. Tapi kalau di Korea itu panas dan nggak ada angin, kalian bisa kebayang. Meskipun udah pakai kipas tangan gitu ya, itu masih tetap gerah banget teman-teman. Tahun lalu itu mencapai 40 derajat Celcius. Terus juga pada musim gugur. Pada musim gugur aku juga suka banget karena pemandangannya itu cantik banget ya. Tanaman-tanaman dan tumbuhannya itu luar biasa warna-warni gitu. Perasaan aku tentu saja sangat gembira melihat semua itu ya guys. Karena itu pertama kali aku melihat musim gugur dan suhunya tidak terlalu dingin. Lalu memasuki ke musim salju atau musim dingin. Itu aku suka banget karena pertama kali aku lihat salju ya teman-teman. Aku emang agak norak waktu itu, tapi aku ngerasa happy banget karena di negara kita itu nggak ada salju ya. Itu salju pertama aku di tahun 2024 akhir ya. Di tahun pertama aku datang itu aku nggak mengalami musim dingin yang terlalu lama karena aku harus kembali ke Indonesia karena kala itu visa aku udah habis ya teman-teman. Nah, jadi aku di tahun itu pertama kali aku datang ke Korea, aku masih baik-baik aja. Di tahun berikutnya setelah aku apply visa yang baru yaitu visa F6, F6, aku datang ke Korea dan aku mulai beradaptasi dengan lingkungan. Salah satunya aku gabung ke salah satu pusat keluarga yang kebudayaan gitu ya teman-teman. Di sana itu banyak sekali kelas-kelas gratis dan aku mengikuti kelas dasar bahasa Korea. Karena itu kelasnya banyak banget teman-teman, bukan hanya bahasa Korea tapi juga ada kelas masak dan kelas yang lainnya. Itu masih enjoy dan aku pertama kali beradaptasi di Korea, aku benar-benar nggak tahu bahasa Korea lebih banyak, hanya tahu annyeonghaseyo gitu. Pokoknya cara perkenalan dan sapaan biasa. Selama aku masuk dan bergabung ke program multikultural itu, aku banyak sekali bertemu dengan warga-warga asing lainnya yang datang dari berbagai negara, entah itu Vietnam, Filipina, terus ada dari Kyrgyzstan, Uzbekistan, dan yang lain. Itu banyak sekali. Dan karena sifatnya itu multikultural, jadi di sana itu banyak sekali perbedaan antar budaya ya teman-teman. Untuk guru-gurunya sendiri itu orang Korea dan mereka itu super ramah sekali. Paling aku suka dari pusat
multikultural itu yaitu kita banyak sekali belajar tentang budaya Korea, entah itu cara membuat kimchi dan juga tentang membuat gochujang atau sambalnya Korea, dan juga kita diajak ke tempat sejarah-sejarah yang ada di Korea ya teman-teman. Di sini banyak sekali fasilitas-fasilitas yang gratis, bener-bener aku juga awalnya kayak masa sih gratis gitu. Di sini sangat-sangat luar biasa tentang fasilitasnya yang sudah disediakan. Ya, di internet banyak sekali teman-teman entah dari mana itu yang katanya dirasisin ya. Tapi menurut aku, selama aku tinggal di sini selama 1,5 tahun ini, aku belum pernah kena rasis yang benar-benar merasiskan aku karena aku dari luar. Enggak sih. Paling kayak ada orang yang kalau misalnya emang tatapannya agak sinis ya, mungkin bukan karena negara mereka rasis ya, tapi emang karena orangnya aja yang rada sinis gitu loh teman-teman. Jadi jangan bawa-bawa negara dan mengatakan bahwa Korea itu rasis. Tidak seperti itu. Pada kenyataannya, selama aku tinggal di sini, orang-orang itu ramah banget guys, dan juga super sabar banget. Mungkin ada saja orang yang kelihatannya nggak suka ketika bertemu dengan kita sebagai warga asing. Tapi sepertinya itu karena emang masalah personal ya teman-teman. Itu nggak ada kaitannya sama negara. Semua negara itu sama aja. Ada orang yang mungkin sangat baik, ada orang yang baik, ada orang yang kurang baik, dan ada yang tidak baik. Jadi setiap negara itu pasti ada. Mari kita bahas soal makanan. Makanan di sini itu aku kira awalnya yang aku lihat di drama Korea itu kebanyakan makanan Korea itu warnanya merah gitu ya, merah banget. Tapi ternyata itu nggak pedes sama sekali buat aku ya teman-teman. Aku ngerasa kayak nggak kerasa pedes sama sekali. Tapi ada beberapa kimchi yang emang dibuat pedes. Jadi nggak semua makanan di Korea yang warnanya merah itu pedes ya teman-teman. Untuk makanannya sendiri, aku cocok dengan semua makanan di Korea. Cuman sangat disayangkan karena makanannya itu banyak sekali yang mengandung babi. Mayoritas orang-orangnya itu beragama Kristen dan Buddha. Ada juga orang yang tidak memiliki kepercayaan agama. Jadi di sini mayoritas makan babi gitu ya teman-teman, dan buat mereka babi itu seperti makanan sehari-hari, pengganti daging. Kalau di kita mungkin ayam ya sebagai pengganti daging. Nah, sayang sekali itu. Jadi kalau misalkan kalian untuk yang muslim datang ke Korea mau makan makanan yang halal, sebaiknya datang ke tempat atau resto yang sudah berlogo halal. Itu untuk rasa makanannya sendiri itu tergantung jenis makanannya ya teman-teman. Cuman kalau di sini tuh rata-rata makanannya itu nggak asin kayak di Indonesia. Kalau lidah kita emang sukanya yang asin, pedas. Dan kalau di Korea itu mereka mengurangi gula, mengurangi garam, dan jarang sekali orang yang makan minyak-minyakan. Jadi ya untuk rasanya sendiri ada yang hambar gitu ya, ada yang kurang asin menurut aku, ada juga yang gak ada rasanya makan ya hambar. Ya seperti itulah ya. Tapi di setiap restoran biasanya itu ada garam, atau kalian bisa minta garam kalau mau nambahin garam. Ya seperti itu. Sekarang kita bahas tentang kebiasaan orang Korea. Nah, karena suami aku orang Korea dan aku orang Indonesia, tentu saja kita itu punya kebiasaan yang sangat berbeda ya teman-teman. Terutama tentang cara hidup atau rutinitas harian. Jadi, orang Korea itu sangat menjaga stamina tubuh, sangat menjaga kesehatan. Pokoknya hidupnya sangat teratur ya teman-teman, sangat disiplin. Yaitu olahraga. Orang Korea itu suka banget olahraga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di setiap musim semi itu banyak sekali orang-orang yang punya kebiasaan bersepeda gitu. Ada juga yang punya kebiasaan main bulu tangkis. Dan
di musim semi itu banyak sekali aktivitas yang orang Korea lakukan untuk berolahraga. Tapi bukan berarti di musim dingin orang Korea enggak olahraga. Orang Korea tetap olahraga di musim apapun, yaitu nge-gym atau fitness gitu. Makanya badan mereka itu banyak banget yang bagus. Itu yang membuat aku agak kewalahan sih, karena aku jarang banget olahraga. Setelah aku datang ke sini, orang-orangnya itu pada olahraga. Dan di sini tuh kayak gymnya itu kan berbayarnya per bulan. Aku nggak tahu ya ada yang harian apa enggak. Cuman kalau di tempat aku ini rata-rata harus member gitu ya. Dan kalau nggak dipakai itu mereka bilang sayang banget kamu buang-buang uang, katanya gitu. Jadi selama aku daftar member itu harus sekali aku olahraga. Kalau tidak itu aku dianggap membuang uang gitu ya. Jadi mau nggak mau ya, daripada aku nanti dicap jelek dan tidak bisa mengatur gitu. Jadi ya aku mau nggak mau olahraga gitu ya teman-teman. Dan juga orang-orang di sini ya, misalkan nih aku selama 1 bulan aku olahraga dan aku bertemu dengan orang-orang di sana dengan orang yang sama karena kita sama-sama member. 1 hari aku nggak masuk, mereka itu pasti nanyain di keesokan harinya, kamu kenapa kemarin nggak ada. Jadi mereka itu kayak memperhatikan kita gitu ya, kayak absensi sekolah nggak sih teman-teman. Kayak kalau misalnya kita nggak hadir itu dipertanyakan kenapa gitu loh, karena saking mereka sukanya olahraga dan menganggap itu tuh kebiasaan yang harus sekali dilakukan. Aku ngerti sih sekarang kenapa orang Korea itu mukanya pada awet muda, pada cantik ya. Meskipun usianya sudah banyak, mungkin ya 60 ke atas, tapi badannya masih segar karena mereka tuh rajin banget olahraga. Yang terakhir itu tentang kebiasaan orang Korea belajar. Orang Korea selain olahraga, mereka itu suka banget sama belajar, teman-teman. Mereka tuh rajin banget. Aku kayak sekarang ngerti kenapa Korea itu kualitasnya nomor 1, karena persaingannya sangat ketat dan mereka tuh bener-bener berusaha keras banget, teman-teman. Aku yang dulunya di sekolah cuman tidur ngobrol sama teman, belajar pun kalau jam KBM aja gitu ya, pas di jam guru mengajar aja. Sekarang aku harus belajar di waktu yang nggak seharusnya aku belajar seperti biasa. Sejujurnya sekarang ini aku sedang mengalami culture shock ya teman-teman. Kenapa? Karena orang-orang di Korea itu rajin banget. Bukan hanya rajin olahraga, tapi juga mereka rajin belajar. Meskipun mereka udah ibu-ibu, udah bapak-bapak, tapi aku sering banget ngeliat bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini itu belajar, nggak mentang-mentang udah tamat kuliah, udah pensiun, jadi berhenti belajar, enggak. Jadi mereka itu sangat rajin sekali belajar. Bahkan ketika aku datang ke perpustakaan yang ada di daerah sini, itu mayoritas dikuasai oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang mudanya pada kemana? Yang mudanya pada sibuk belajar di sekolah, di tempat les, dan juga di tempat belajar di tempat kursus lainnya ya teman-teman. Seperti itu. Jadi mereka rajin banget. Sebetulnya kalau kamu nggak mau belajar itu pilihan. Cuman kalau aku nggak sama kayak mereka, aku rasa aku akan tertinggal jauh gitu ya. Jadi mau nggak mau aku di sini harus sama seperti mereka juga gitu, harus mau mempelajari sesuatu, harus mau belajar tentang sesuatu. Tadi ada iklan ya teman-teman, sehingga pembuatan videonya sempat tertunda dan sekarang aku lanjut lagi. Selain suka belajar dan olahraga, orang Korea juga suka banget kerja. Mereka tuh, aku tahu gak ada orang yang suka kerja itu capek. Cuman aku salut banget orang Korea itu pada rajin banget. Meskipun mereka udah punya pekerjaan inti atau pekerjaan tetap, gaji pokok yang lumayan besar gitu, tapi mereka tetap mengambil kesempatan, mengambil peluang untuk bekerja paruh waktu selama mereka masih punya waktu. Misalnya mereka punya pekerjaan tetap di jam pagi jam 7 sampai jam 3 misalkan ya, dan jam 5 mungkin mereka bisa kerja lagi sampai malam, sampai mereka jam istirahat buat tidur gitu.
manfaatkan peluang itu ya teman-teman. Kebanyakan orang di sini, suami aku pernah bilang orang Korea itu nggak suka main, mereka lebih suka belajar, bekerja, dan memanfaatkan hal-hal yang positif supaya nanti masa tua mereka itu bisa santai dan nggak khawatir lagi tentang finansial dan nggak harus mikirin kerjaan di masa tua. Jadi mereka itu mainnya nanti gitu setelah mereka tua, jadi bisa pensiun dengan senang gitu ya. Itu aja dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sebagai dukungan. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Tidak ada lagi yang harus aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.